Halo teman-teman, kembali dengan saya Januari Sihotang. Kalau di video sebelumnya saya sudah banyak membagikan mengenai judul maupun rumusan masalah skripsi. Kalau saya tidak salah itu ada sekitar 40 bahkan 50 video yang membahas hal tersebut. Maka di video kali ini, karena memang ini banyak juga yang menanyakan di kolom komentar, kira-kira metode penelitian apa yang paling enak digunakan. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya atau metode penelitian apa yang bisa Anda gunakan supaya skripsi Anda itu cepat selesai. Karena bagaimanapun teman-teman, sebagai mahasiswa tingkat akhir, maka skripsi Anda yang paling bagus adalah skripsi yang selesai. Sebagus apapun ide ataupun gagasan Anda, kalau skripsinya tidak selesai, maka itu bukanlah skripsi yang baik. Nah, di dalam ilmu hukum bahwa metode penelitian itu bisa dibagi dalam dua bagian besar. Yaitu yang pertama ada namanya metode penelitian normatif dan yang kedua adalah metode penelitian empiris. Untuk melihat perbedaan antara dua metode penelitian ini secara singkat, saya akan buat di dalam dua hal. Yang pertama dari segi data yang digunakan dan yang kedua adalah dari segi jenis permasalahannya. Jadi saya tidak buat ini secara teori karena saya yakin secara teoritis kedua metode penelitian ini sudah Anda pahami atau sudah Anda pelajari di kampus. Tapi di channel ini saya akan mencoba memberikan pemahaman yang paling sederhana supaya Anda bisa lebih paham dan lebih ingat dan lebih mudah untuk menerapkannya. Oke? Nah, yang pertama tadi saya katakan dari segi datanya. Dalam penelitian normatif, data yang digunakan adalah data sekunder. Sedangkan dalam penelitian empiris, data yang digunakan adalah data primer. Nah, Anda sudah bisa membedakan ini apa data primer, apa data sekunder. Tapi secara sederhana, data primer itu adalah data yang masih asli dan data yang didapatkan dari lapangan. Dan tugas Anda adalah untuk mengolah data ini. Sedangkan data sekunder adalah data yang sudah melalui proses pengkajian. Data primer ini contohnya adalah hasil wawancara, kemudian sampel populasi dan segala macam yang Anda dapatkan melalui angket ataupun melalui jajak pendapat. Sedangkan contoh data sekunder adalah misalnya Anda bisa dapat dari peraturan perundang-undangan, terus kemudian dari buku, jurnal, hasil kajian, rancangan undang-undang, dan berbagai macam sumber-sumber lainnya. Nanti data sekunder ini dibagi atas 3 bagian. Ada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Itu yang pertama dari segi data yang digunakan. Sedangkan yang kedua yaitu permasalahan yang dibahas. Kalau kita berbicara penelitian normatif, permasalahan yang dibahas di sini adalah permasalahan sistem norma. Misalnya, apakah norma tersebut sudah sesuai atau tidak dengan norma yang di atasnya? Itulah yang dikatakan dengan sistem norma. Kemudian, apakah norma-norma tersebut sudah sesuai dengan asas-asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Itulah nanti yang namanya metode ataupun pendekatan asas-asas. Selain itu ada juga misalnya bagaimana perkembangan antara norma yang mengatur A mulai dari dulu sampai sekarang. Itulah melalui pendekatan sejarah hukum ataupun sejarah peraturan perundang-undangan. Itulah yang dibahas di dalam metode penelitian normatif. Sedangkan di dalam metode penelitian empiris yang Anda bahas itu adalah implementasi daripada norma itu. Apakah norma itu sudah diimplementasikan dengan baik atau tidak? Apakah sudah maksimal atau belum? Apakah dengan adanya undang-undang itu kebijakan-kebijakan A, B, C, dan D itu sudah efektif atau belum? Itu dari segi perbedaannya. Yang mau saya bahas kali ini adalah kira-kira metode penelitian apa yang paling mudah, paling cepat, dan paling menguntungkan bagi kita sebagai mahasiswa. Oke? Nah, untuk melihat ini saya membaginya di dalam 3 bagian besar. Yang pertama dari segi cara mendapatkan bahannya, kemudian yang kedua dari cara mengerjakannya, dan yang ketiga adalah potensi Anda untuk lulus di dalam ujian. Oke, nah yang pertama, kalau kita berbicara mengenai dari segi cara mendapatkan bahan ataupun datanya, kalau misalnya dalam metode penelitian normatif, itu Anda akan sangat mudah untuk mendapatkan datanya. Ya, sekarang di era
informasi yang sangat terbuka, Anda tinggal pencet-pencet layar di Android ataupun Anda Google melalui laptop, maka Anda akan dengan sangat mudah untuk mendapatkan sumber-sumber referensi yang terkait dengan penelitian normatif. Karena saya katakan tadi bahwa penelitian normatif itu kan menggunakan data sekunder. Anda bisa dapatkan jurnal ataupun tulisan-tulisan dengan sangat gampang, atau juga Anda bisa dengan sangat mudah mendapatkan putusan dari website Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi. Bahkan saat ini Anda tinggal masuk ke marketplace untuk membeli buku-buku yang terkait dengan judul skripsi Anda. Itu sangat mudah. Berbeda dia ketika Anda menggunakan metode penelitian empiris. Kalau Anda menggunakan metode penelitian empiris, maka Anda harus terjun ke lapangan. Misalnya kalau Anda mau meneliti penegakan hukum mengenai restoratif justice di kepolisian resort bla bla bla, maka Anda harus langsung terjun ke lapangan dan mewawancarai orang-orang yang terkait dengan itu atau mengambil data yang terkait dengan itu di kepolisian tersebut. Nah, permasalahannya lagi kalau Anda menggunakan metode empiris, maka Anda harus memiliki akses untuk masuk ke lembaga ataupun ke perusahaan ataupun ke masyarakat yang akan Anda teliti. Dan ini tidak selalu gampang atau tidak selalu mudah untuk Anda lakukan. Itu yang pertama ya. Jadi dari segi cara mendapatkan bahan ataupun data, itu lebih mudah yang namanya penelitian normatif. Kemudian yang kedua, dari cara mengerjakannya. Kalau Anda mengerjakan penelitian normatif, maka ini akan agak sulit untuk mengerjakannya karena di dalam penelitian normatif ini Anda harus membicarakan yang namanya norma, Anda harus membicarakan yang namanya teori dan asas, dan biasanya ini akan menghasilkan yang namanya novelty ataupun kebaruan. Sedangkan di dalam penelitian empiris, Anda akan lebih mudah mengerjakannya. Nah, misalnya Anda mau meneliti mengenai penegakan hukum restoratif justice di kepolisian tertentu, kira-kira apa tantangannya, apa kendalanya, dan upaya-upaya yang dilakukan supaya itu bisa lebih maksimal ataupun bisa efisien di dalam penegakan hukum, maka Anda tinggal melakukan wawancara ataupun membagikan angket kepada penegak hukum yang ada. Dan ketika Anda mau mengambil kesimpulan, tentu berbeda antara di kepolisian yang satu dengan kepolisian yang lain. Artinya Anda tinggal merumuskan apa yang menjadi hasil daripada wawancara Anda. Selain itu, kalau misalnya Anda mengerjakan penelitian empiris, maka untuk dasar teorinya, tinjauan pustaka dan segala macam itu bisa Anda tanda kutip copy paste dari skripsi-skripsi yang lain yang menggunakan ataupun meneliti topik yang sama. Tinggal Anda nanti membedakan lokasi ketika Anda melakukan penelitian. Misalnya si A melakukan penelitian mengenai implementasi restoratif justice di Poltabes Medan misalnya, itu sudah ada judul skripsi sebelumnya, maka ketika Anda mau melakukan penelitian yang baru, buat aja misalnya implementasi restoratif justice di Poltabes Binjai misalnya, atau di Poltabes Palembang. Nah, kalau misalnya sudah ada judulnya seperti itu, maka latar belakangnya, tinjauan pustakanya, teori yang digunakan, ini sudah bisa Anda copy paste. Ini saya katakan copy paste dalam arti bahwa alurnya itu sudah bisa Anda tiru dari skripsi yang sudah ada sebelumnya itu. Dan saya rasa itu hal yang wajar selama Anda tidak langsung mengambil bulat-bulat tulisan yang ada di skripsi sebelumnya. Kalau Anda bisa parafrase dengan baik dan Anda tambahkan ataupun Anda kurangi, maka itu saya rasa bukan menjadi sebuah masalah ya. Artinya kalau dari segi cara mengerjakannya, maka akan lebih mudah mengerjakan penelitian empiris. Oke. Kemudian yang ketiga, kita akan melihat dari segi potensi Anda ketika di ujian nanti, potensi lulusnya seperti apa. Di dalam penelitian normatif, karena kita berbicara teori, asas, dan norma, maka saya yakin dosen-dosen penguji Anda itu sudah lebih jauh memahami daripada Anda sendiri. Karena ketika Anda sudah membaca 20 buku tentang itu, maka dosen Anda mungkin sudah membaca 200 buku tentang itu. Dan dia sudah memahami itu sebelumnya. Artinya bahwa sesungguhnya
si dosen Anda, baik itu penguji maupun pembimbing Anda, sudah lebih paham mengenai topik yang Anda bahas. Sehingga kemudian Anda akan kesusahan ataupun kesulitan ketika akan menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada dosen penguji maupun dosen pembimbing ketika ujian meja hijau, ujian proposal maupun di seminar hasil. Oke? Tetapi berbeda dengan ketika Anda melakukan metode penelitian empiris. Karena Anda yang langsung terjun ke lapangan, di mana kondisi di satu tempat itu kemungkinan besar berbeda dengan di tempat yang lain. Artinya Anda yang lebih paham situasi di lapangan itu. Nah, ketika dosen penguji Anda bertanya kepada Anda ketika ujian, dan Anda menjawab sesuai dengan apa yang Anda alami, Anda teliti di lapangan, maka saya yakin Anda akan lebih mudah untuk menjawabnya karena memang Anda yang lebih paham situasi itu. Nah, dari ketiga hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa dari segi cara mendapatkan bahan, penelitian normatif itu lebih mudah. Dari segi cara mengerjakannya, penelitian empiris itu lebih mudah. Dan dari ujiannya, penelitian empiris itu lebih mendukung Anda ataupun lebih memberikan kepastian kepada Anda untuk lulus. Walaupun masing-masing ini ada plus minusnya, tapi menurut saya kalau misalnya Anda kejar target, maka penelitian normatif itu adalah jawabannya. Tetapi kalau Anda ingin memastikan, ingin lebih tenang di ujian, baik itu ujian proposal, ujian seminar hasil maupun di ujian meja hijau ataupun pendadaran, maka penelitian empiris itu adalah jawabannya. Nah, di video selanjutnya saya akan membahas mengenai kira-kira bagaimana caranya menentukan metode penelitian apa yang paling cocok untuk sebuah judul ataupun sebuah rumusan masalah. Oke, teman-teman, demikian video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.